awal langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah, yang mana oleh Allah yang telah membebaskan Indonesia dari kejahatan penjajahan Jepang dan Belanda, sehingga hidup kita pun sekarang lebih mulia. Bahkan ada yang bisa bergaya-gaya membawa barang Eropa, handphone dari Cina, baju made in Italia. Maklumlah orang kaya. Ya, tidak apa-apa, asalkan dibeli dengan harta yang halal, bukan harta hasil korupsi, bukan harta hasil pencurian, dan bukan harta hasil jual diri sendiri. Salawat beserta salam senantiasa melimpahkan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah lautan kasih sayang yang telah mengajari kita perbedaan, sehingga hidup kita pun sekarang aman dan tentram. Sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga salawat beserta salam senantiasa melimpahkan kehadiran al-sahabat beserta keluarga sekalian yang telah menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rela kehilangan hartanya, bahkan nyawanya melayang-layang. Gunung sama-sama didaki, lautan sama-sama diseberangi, rugi sama-sama ditanggung demi agama Allah yang kita cintai ini. Ta'zim dan penghormatan kepada Abu Yaqubah beserta keluarga. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ta'zim dan penghormatan kepada Abu Ya pimpinan beserta keluarga, dan kepada abuya yang mantang sedang dengan getahnya mandu. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan abuya kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan ditempati di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga ta'zim dan penghormatan kepada Dewan Guru yang telah membimbing santri-santrinya, supaya santri-santrinya bisa menjadi orang-orang yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar santri-santrinya menjadi santri-santri pejuang agama Allah. Takbir! Juga penghormatan yang termulia kepada Dewan Juri yang akan menilaikan kami semua dengan seadil-adilnya. Juga penghormatan yang teristimewa kepada seluruh santri-santri, baik yang duduk maupun lagi berdiri. Dan kepada seluruh pendengar yang dirahmati oleh Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihasilkan dengan kuatnya fisik, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat. Kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tapi tidak agawat, karena masih banyak obat-obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pada malam hari yang berbahagia ini, saya ingin mengupaskan sedikit syarahan yang bertema pemuda dan pembangunan masa depan bangsa. Bagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayani, seorang penjaga Mesir, pernah berkata, sesungguhnya pada tangan pemuda urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Mengingat berapa pentingnya
pemuda sebagai generasi bangsa dengan landasnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan kesejahteraannya. Oleh karena itu hendaklah bertakwa kepada Allah orang-orang hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu wajib oleh kita, saya dan saudara sekalian, merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan dan generasi-generasi yang lemah. Karena Profesor Dr. B.J. Habibie pernah berkata, ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah semangat hidup. Dan yang sangat ditakuti adalah lemah akhlak. Oleh karena itu, kita sebagai remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang, agar memiliki semangat juang yang tinggi. Sebab syababul yaumi rijalul ghad, suyutul istridar tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pimpinan yang akan datang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Islam tidak mengenal istilah pemuda pengangguran. Tapi yang diinginkan oleh Islam, pemuda giat belajar, giat bekerja, rajin berusaha dan mau beramal. Artinya menuju masa depan yang cerah. Kalau pemuda dan remaja tidak mau beramal, tidak mau berusaha dan tidak mau mengajar, maka akan menunjukkan masa depan yang suram. Sebab instan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, bahkan akan tenggelam dalam madu. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Jalan-jalan ke simpang 4, jangan lupa membeli tomat. Kalau anda umat Nabi Muhammad, sambutkan salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak manok di baduh badi, anak bude di dalam dada, munyo juri di han hade, tengah ugo ake di dalam warga.